Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini akan kami sampaikan bagaimana kita menyusun alur asesmen proyek. Seperti pada pembelajaran, di sana ada alur tujuan pembelajaran yang disusun. Kemudian dari alur tujuan pembelajaran yang disusun tersebut menjadi acuan untuk penyusunan modul ajar. Dan di proyek ada alur asesmen proyek yang disusun berdasarkan tujuan pembelajaran juga, tetapi tujuan pembelajaran di sini mengacu pada capaian akhir fase. Dalam menyusun alur asesmen proyek ada beberapa langkah yang harus dilakukan. Yang pertama adalah menentukan tujuan pembelajaran sesuai alur perkembangan dimensi. Sebagai contoh, misalnya dalam menyusun modul ajar atau modul proyek, kita sudah tentukan dimensinya adalah bernalar kritis. Kemudian elemen adalah memperoleh dan memproses informasi dan gagasan, serta subelemennya adalah mengajukan pertanyaan. Dari subelemen tersebut ada beberapa capaian akhir fase. Karena kita sebagai contoh ini adalah untuk kelas 1 yaitu fase A, maka capaian akhir fase yang dipilih adalah capaian akhir fase A, yaitu mengajukan pertanyaan untuk menjawab keingintahuannya dan untuk mengidentifikasi suatu permasalahan mengenai dirinya dan lingkungan sekitarnya. Dari capaian akhir fase tersebut, kita buat tujuan pembelajaran. Bagaimana cara membuat tujuan pembelajaran? Bisa disimak pada video terdahulu tentang bagaimana menyusun TP dari CP, atau bagaimana cara menyusun tujuan pembelajaran dari capaian pembelajaran. Demikian juga pada alur asesmen proyek. Untuk menyusun tujuan pembelajaran, kita mengacu pada capaian akhir fase. Maka, dari capaian akhir fase tersebut, kita bisa menentukan tujuan pembelajarannya, yaitu mengidentifikasi permasalahan mengenai diri dan lingkungannya. Bapak Ibu bisa menentukan tujuan pembelajaran yang lain, yang penting mengacu pada capaian akhir fase yang kita pilih. Kemudian alur yang kedua, merancang indikator. Dari tujuan pembelajaran tersebut, yaitu mengidentifikasi permasalahan mengenai diri dan lingkungannya, kita susun atau kita rumuskan indikator. Dalam arti, kita bisa mengetahui peserta didik bisa mengidentifikasi tentunya dengan indikasi kata kerja. Artinya indikatornya adalah sebuah kata kerja atau sebuah pekerjaan yang dilakukan siswa. Kata kerja tersebut bisa diambilkan dari daftar kata kerja operasional taksonomi Bloom. Di sini kita ambil kata kerjanya adalah menyebutkan, sehingga kita bisa tahu peserta didik tersebut bisa mengidentifikasi. Indikatornya adalah menyebutkan, sehingga indikator dari tujuan pembelajaran yang sudah kita susun di awal tadi adalah menyebutkan permasalahan sampah pada diri dan lingkungannya. Kemudian setelah kita susun indikator, kita rumuskan indikator, kita tentukan strategi asesmen. Dari tujuan dan indikator sudah kita rumuskan, maka strateginya itu ada dua, yaitu bentuk dan instrumen. Bentuk asesmen bisa dengan menyampaikan informasi, baik secara lisan
baik secara tertulis, menjawab singkat, esai, uraian, dan sebagainya. Atau melakukan tindakan, misalnya dalam sebuah proyek, membuat suatu karya, mengerjakan sesuatu, dan sebagainya. Atau membuat produk. Kemudian, dari beberapa pilihan tersebut, kita pilih yang tepat, karena di sini indikatornya adalah menyebutkan, maka bentuk asesmen yang tepat adalah menyampaikan informasi. Bagaimana cara menyampaikan informasinya? Yaitu dengan instrumen bisa rubrik, bisa soal tertulis, kuis, jurnal, lembar checklist, observasi, portofolio, atau yang lainnya. Yang penting, siswa atau peserta didik bisa menyampaikan informasi, kemudian kita bisa data, dan data itu bisa kita olah untuk kita jadikan pada langkah berikutnya. Dalam hal ini, siswa atau peserta didik menyampaikan informasi, instrumennya adalah rubrik, supaya lebih mudah. Sehingga yang kita buat rubrik itu nanti merupakan asesmen formatif. Setelah kita tentukan bentuk dan instrumennya, lalu kita buat kesimpulan. Kesimpulan ini menjadi penilaian atau asesmen pada rubrik yang sudah kita tentukan bentuknya. Misalnya, dalam hal siswa menyebutkan permasalahan, siswa digolongkan menjadi 4 kemampuan, maka di dalam rubrik tersebut ada 4 aspek, di mana penilaiannya adalah 1 sampai 4. Kalau 1 itu belum mampu menyebutkan permasalahan sampah, kemudian kalau 2 itu cukup mampu, kemudian kalau sudah mampu itu 3, dan sangat mampu itu nilainya 4. Ini alur untuk menyusun asesmen proyek. Ini sebagai contoh rubriknya. Rubrik asesmen formatif, instrumennya adalah penilaian proyek tiap kegiatan. Dengan indikator menyebutkan permasalahan sampah pada diri dan lingkungannya, kriteria skornya adalah 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Ada kolom nomor, nama, dan seterusnya. Ini sebagai contoh Bapak Ibu untuk rubrik asesmen formatif pada indikator menyebutkan permasalahan sampah. Misalnya siswa ditanya, menyebutkannya, kalau tidak bisa menyebutkan berarti nilainya 1, kalau bisa menyebutkan sesuai dengan permintaan kita beri nilai 3, atau kalau bisa menyebutkan lebih baik, lebih banyak, kita beri skor 4. Kemudian bagaimana menyusun rubrik asesmen formatif, asesmen sumatif, Untuk menyusun asesmen sumatif dengan rubrik, kita bisa mengacu pada tabel dimensi. Di sini dimensi bernalar kritis, kita ambil fase A, yaitu mengajukan pertanyaan untuk menjawab keingintahuannya dan untuk mengidentifikasi suatu permasalahan mengenai diri dan lingkungannya. Kemudian dari capaian akhir fase tersebut, kita bisa melihat ada draft atau daftar di sebelah kiri maupun di kanannya. Di sebelah kirinya ada 1, di sebelah kanannya ada 3. Maka kita ambil di sebelah kirinya dan di sebelah kanannya adalah 1. Di sebelah kanannya adalah 1, yaitu mengajukan pertanyaan untuk mengidentifikasi suatu permasalahan dan mengkonfirmasi. Kemudian di sebelah kirinya tadi adalah bertanya untuk memenuhi rasa ingin tahu. Dan di sebelah kirinya lagi ini yang kriteria atau aspek belum berkembang, kita tinggal menambahkan kata belum mampu, sehingga kalimatnya adalah belum mampu bertanya untuk memenuhi rasa ingin tahu terhadap diri dan lingkungannya.
sehingga diperoleh 4 aspek, yaitu belum berkembang, mulai berkembang, berkembang sesuai harapan, dan sudah berkembang atau sangat berkembang. Untuk penyusunan rubrik asesmen sumatif ini sudah kami sampaikan pada video yang lalu tentang menyusun asesmen sumatif yang digunakan pada rapot. Sehingga nanti munculnya dalam sebuah rubrik, di sini ada nomor, nama siswa, kemudian ada 4 aspek, yaitu belum berkembang, mulai berkembang, berkembang sesuai harapan, dan sangat berkembang. Kemudian, sebagai contoh alurnya, di sini sudah kami sampaikan, berikan contoh untuk menyusun alur asesmen proyek, yaitu yang pertama dari capaian akhir fase, kemudian tujuan pembelajaran, indikator, strategi, dan kesimpulan. Ini sampai dengan 8 capaian akhir fase, dan di setiap satu capaian akhir fase dibagi atau digolongkan menjadi 2 indikator. Dan setiap indikator adalah 1 kegiatan, atau bisa juga 1 indikator 2 kegiatan, tergantung dari jumlah atau tingkat kedalaman, tingkat keluasan indikator yang kita rumuskan. Misalnya untuk indikator yang pada pekerjaan proyek, misalnya menceritakan atau membuat hasil produk dari pengolahan sampah, itu membutuhkan waktu yang lebih banyak, mungkin bisa 2 kegiatan. Ini untuk alur asesmen proyek, Bapak Ibu bisa manfaatkan sebagai contoh, sebagai gambaran. Tentunya untuk tabelnya, kemudian rumusannya, formatnya bisa Bapak Ibu buat sendiri. Yang penting di sini harus ada capaian akhir fase sebagai asesmen sumatif, kemudian ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini dimasukkan pada modul proyek. Kemudian ada indikator sebagai asesmen formatif. Kemudian strategi, bentuk dan instrumennya adalah sebagai bagaimana cara kita menentukan asesmen atau menentukan alat untuk asesmennya, sehingga diperoleh kesimpulan yang menunjukkan hasil dari asesmen baik formatif maupun sumatif. Demikian Bapak Ibu yang sudah kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Untuk filenya silakan Bapak Ibu download di deskripsi. Dengan mempelajari filenya, Bapak Ibu insya Allah akan lebih memahami alur asesmen proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.